Pemirsa Intens Investigasi, jagat dunia sosial media belakangan ini tentu tengah dihebohkan dengan raibnya akun media sosial aktris yang kini suaminya tengah terjerat dalam kasus dugaan korupsi yang diduga merugikan negara sebesar 271 triliun rupiah, Sandra Dewi. Ya, santer diberitakan hilangnya akun media sosial dengan jumlah pengikut sekitar 24 juta orang lebih, yang di dalamnya juga kerap menampilkan beberapa momen hedonnya Sandra Dewi, diduga dengan menggunakan uang hasil korupsi yang diduga dilakukan suaminya. Kabar terkait hal ini pun akhirnya mulai ditanggapi serius oleh beberapa kalangan, khususnya ahli hukum senior yang dikenal cukup malang melintang dalam beberapa kasus besar di tanah air, Kamarudin Simanjuntak. Lantas seperti apakah buka suaranya Kamarudin Simanjuntak mengenai dugaan Sandra Dewi sengaja menghilangkan akun media sosialnya agar tak ikut terlibat dalam permasalahan korupsi yang tengah menjerat suaminya? Apa pula kata beberapa ahli hukum lain diminta pendapatnya terkait hal yang sama? Benarkah pula beberapa ahli hukum masih percaya Sandra Dewi ikut terlibat menikmati uang hasil korupsi yang diduga dilakukan suaminya? Dan seperti apa pula klarifikasi Raffi Ahmad perihal namanya yang selalu terbawa-bawa dalam kasus besar yang tengah terjadi di tanah air? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Heboh dugaan hilangnya akun media sosial Instagram Sandra Dewi yang terjadi dalam kurun beberapa waktu terakhir memang seolah menguntai tanda tanya besar perihal dugaan istri Harvey Moise ini yang diduga ingin cuci tangan perihal dugaan tindak mega skandal korupsi yang diduga dilakukan suaminya. Ya, santer disebut-sebut ikut terlibat dalam dugaan korupsi maha dahsyat yang saat ini sudah menetapkan 16 orang tersangka, termasuk diantaranya sang suami. Banyak yang beranggapan memang sebagai istri, Sandra Dewi tidak mungkin tak tahu menahu perihal tindakan yang diduga dilakukan suaminya tersebut. Sehingga hal itulah yang diduga menjadi alasan Sandra Dewi diduga ingin menghilangkan jejak dengan menghapus akun media sosial yang di dalamnya berisikan banyak perjalanan mewah alias high class yang diduga sering dilakukan Sandra Dewi dan sang suami. Namun meski begitu, dengan dihapusnya akun media sosial Sandra Dewi memang tak lantas membuat bukti menguap begitu saja. Pasalnya, menurut Kamarudin Simanjuntak, pihak Kejaksaan Agung pastinya sudah menanggulangi hal ini. Kalau akunnya hilang itu berarti yang bersangkutan merasa tidak nyaman. Karena mungkin masyarakat kita kan masih banyak yang anti korupsi ya. Apalagi di korupsi sangat besar dikatakan 271 triliun ya. Sedangkan yang diburu oleh pemerintah hartanya belum ada 1 triliun. Nah, entah bagaimana nih Jaksa Agung ini. Maka mana menurut saya itu bisa saja itu Sandra Dewi menghilangkan barang bukti itu atau menghapus semuanya atau menyimpan sehingga masyarakat tidak bisa upload atau tidak bisa lihat. Tetapi kalau Jaksa Agung misalnya melakukan penyelidikan sama penyidikan sudah harus mendownload semua akunnya itu siapa yang terlibat sudah harus dia tahu. Maka walaupun dihapus itu Jaksa Agung sudah punya linknya gitu loh. Saya bisa bayangkan bahwa situasi yang dialami oleh Sandra hari ini dengan keluarga itu pasti penuh dengan tekanan, ya, pasti banyak cibiran, banyak hujatan,
ya. Bahkan mungkin kemudian di postingan-postingan yang dulu itu tidak menjadi masalah, bahkan mungkin komen-komen di postingan tersebut, postingan itu komen-komennya mungkin positif, ya, selamat berbahagia, ya, bersyukur begitu, mungkin akhirnya isinya adalah komen-komen yang menjadi suatu pelecehan atau mungkin penghinaan. Oh gitu ya, kamu bisa seperti itu karena ternyata uangnya dari sini. Jadi mungkin daripada kemudian itu menjadi ajang orang untuk memberikan tekanan secara tulisan, mungkin akhirnya keluarga memutuskan untuk udahlah, akun itu jangan lagi dibiarkan eksis, dicabut aja atau dihapus saja. Nah, tapi kalau ini ditarik, apakah itu bicara terkait dengan masalah adanya dugaan untuk menghapus barang bukti, saya kira polisi atau kejaksaan sudah memiliki semua bukti itu, yang kalaupun akun-akun itu dihapus tidak akan mengurangi bukti-bukti yang sudah ada pada pihak Kejaksaan Agung. Kalau penyelidikan nggak mungkin sampai dihapus, tapi kalau Sandra Dewi menghapus itu supaya masyarakat tidak tidak mencemooh atau membuli, maka upaya dia untuk menghilangkan atau menyembunyikan barang-barang hasil yang dikorupsi gitu loh. Oleh karena itu, maka Jaksa Agung kita dorong supaya menggunakan Undang-Undang Tipikor pasal 3, pasal 2, pasal 3, pasal 18 dan Undang-Undang TPPU gitulah, supaya harta-hartanya kemana, dari mana, supaya ditangkap. Ya, terus disebut-sebut namanya dalam dugaan mega skandal korupsi yang diduga dilakukan suaminya. Banyak yang berpendapat memang sebagai istri, Sandra Dewi tidak mungkin tidak tahu menau perihal uang fantastis dari sang suami yang nilainya mungkin tidak wajar dengan pekerjaannya sebagai pengusaha di bidang pertambangan. Maka dari itu, Kamarudin Simanjuntak pun mengungkapkan kemungkinan alasan lain yang bisa saja membuat Sandra Dewi diduga menghilangkan akun media sosialnya sendiri. Lantas seperti ini ungkapan ahli hukum senior Kamarudin Simanjuntak dan Iskandar Sitorus mengenai Sandra Dewi yang disebut-sebut menghapus akun sosial medianya untuk menghilangkan jejak dan dugaan keterlibatan Sandra Dewi dalam permasalahan sang suami. Dia betul-betul takut dia. Karena kenapa? Karena selama ini puji-puji kan hartanya melimpah, kekayaannya melimpah, wah segala macam gitu kan. Tiba-tiba berbalik 180 derajat, jadi bulian yang datang. Oleh karena itu, karena dia tidak tahan membaca bully-bulian dari mana masyarakat itu atau cemooh dari masyarakat itu, maka sementara disimpan atau disembunyikan gitu loh. Bisa jadi Mbak, tetapi percayalah, ini teknologi sudah luar biasa mumpuni, dikepahami, diketahui oleh netizen. Kita udah ikuti kok jejak-jejak itu. Kita udah simpan, sudah save, dan tidak mudah menghapus itu begitu. Kami yakin pihak Kejaksaan Agung mempunyai kemampuan yang lebih tinggi karena mereka 2 tahun terakhir ini sudah membeli alat IT yang luar biasa. Mesin Pegasus mereka luar biasa kok, Kejaksaan Agung. Kami yakin mereka mampu. Rasional enggak gitu. Dan kemudian sekarang seakan-akan mencuci tangan atau tidak tahu, nggak boleh juga kan. 7 tahun loh kejadian ini berjalan. Terlebih bisnisnya kita temukan ada itu, emas kan. Lawang apalagi toko branded emas ya kan. Itu kan bisnis yang luar biasa. Belum lagi kita lihat modelnya, ternyata dia tidak mencantumkan namanya dalam korporasi, tetapi menjadi branded, kan aneh. Harusnya kalau menurut saya harusnya ditersangka karena ikut menikmati. Karena dia memamerkan harta itu bersama dengan suaminya, tentunya dia tahu harta dari mana. Kalau artis kan kita bukannya ini ya, siapa sih artis paling hebat di Indonesia? Kan bukan dia. Misalnya Agnes Monica, itu artis hebat. Dan kekayaannya tidak seperti itu. Katakanlah Lulu Tobing, luar biasa itu. Tidak ada hartanya seperti dia. Kenapa ini artis ini luar biasa yang satu ini? Karena menikah dengan Harvey Muiz. Kemudian siapa namanya itu Helena Lim. Itu dulu kan pegawai rendahan dari tingkat bawah. Sekarang punya rumah kayak seperti itu, kayak istana gitu loh di PIK ya. Kemudian dipamerkan sampai ke ruang-ruang sama segala macamnya itu, sampai sauna segala macam itu kan pendapatan dari mana?
Maka oleh karena itu, selain orang itu jadikan tersangka, digunakan juga undang-undang TPPU. Dari mana dan kemana uang itu, dan siapa yang bertransaksi itu, semua diusut supaya transparan siapa pelaku-pelakunya gitu. Terus berkomentar perihal tindakan korupsi yang diduga merugikan negara dengan nilai fantastis, yaitu 271 triliun rupiah. Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan memang ada alasan yang cukup membuatnya cenderung vokal dan tak habis-habisnya mengomentari kasus dugaan korupsi yang dikabarkan dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif tersebut. Pasalnya, jika berkaca pada jumlah yang telah diumumkan pihak Kejaksaan Agung tersebut, belum ada 1% uang dengan nilai fantastis tersebut pun ditelusuri keberadaannya dan disita. Kamarudin Simanjuntak pun meminta pihak Kejagung untuk lebih maksimal menindaklanjuti kasus dugaan korupsi yang dikabarkan menjadi kasus terbesar sepanjang berdirinya negara Republik Indonesia tersebut. Ia mendorong Kejagung untuk menangkap siapapun yang terlibat dalam permasalahan ini, jika perlu sampai ke akar-akarnya agar tidak lagi tumbuh di lain waktu. Kalau saya melihat itu belum maksimal. Karena Jaksa Agung mengatakan kerugian negara 271 triliun. Kita melihat baru berapa ratus miliar yang diburu. Itu luar biasa. Minimal 10% deh, 27,1 triliun diburu. Gitu loh. Sudah memeriksa berapa ratus orang katanya? Sudah 140 atau 150 itu diperiksa itu. Maka dari situ sudah harusnya ditangkap semua dari pelaku-pelakunya, terutama RBS dari RBT. Sudah harus dijadikan tersangka gitu loh. Supaya terpenuhi minimal 10%, 27,1 triliun gitu loh, supaya masyarakat itu ada sedikit kelegaan gitu loh. Kalau sekarang 1 triliun juga belum ada disita, bagaimana bicara 271 triliun gitu loh. Maka oleh karena itu Jaksa Agung dari Tindak Pidana Khusus dan Tipikor kita dorong supaya berani menangkap dan menjadikan tersangka semua orang yang terlibat di sini gitu. Sementara itu, kehebohan kasus korupsi yang kabarnya dimulai sejak periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 silam ini agaknya tentu tak lengkap tanpa menyentil-nyentil nama selebriti yang juga kerap disebut Sultan Andara. Kerap dijadikan objek tembak terutama jika berkaitan dengan kasus korupsi, pencucian uang, dan hal lainnya. Raffi disinggung mengenai hal ini mengaku sudah kebal dan menuturkan tak mau banyak berkomentar karena sejatinya hal yang buruk tentu akan menghilang begitu saja jika tidak benar adanya. Kalau aku dikait-kaitan dulu pencucian uang begini ya, namanya juga itu berita-berita hoax, nanti hilang sendirilah. Capek juga kita. Ya kita sabar-sabar aja lah kalau di berita-berita yang gitu. Aku tuh malas klarifikasi. Yang penting kan nanti kalau misalnya tidak terbukti kan hilang sendiri. Tapi kadang kalau yang waktu terakhir itu kayak apa ya? Kalau udah keterlaluan, biasanya aku betul ada Bang Hotman juga, Bang Hotman waktu itu, ayo mau dibantu nggak? Kita klarifikasi. Kalau tidak benar ceritanya, tidak benar beritanya, iya Bang, bantu klarifikasi. Karena kalau aku tuh urusan-urusan kayak gini suka malas juga gitu. Kalau jadi beritanya jadi kemana-mana kan. Yang paling penting kita udahlah, kalau halnya nggak benar kan nanti juga hilang sih. Terus memancing pihak untuk berkomentar, salah satunya adalah pengacara kondang Kamarudin Simanjuntak. Sebelumnya, hilangnya akun media sosial Sandra Dewi juga dianggap LSM pendekar hukum pemberantas korupsi kental akan aroma buruk di dalamnya. Lantas apa komentar LSM PHPK? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Jangan lupa subscriber Intens jelang 3 juta subscriber.
Ya, kentalnya aroma buruk yang seolah dimunculkan saat ini adalah lantaran dalam akun media sosial tersebut seolah bisa dijadikan bukti dalam dugaan kasus pencucian uang yang menurut pakar bisa sangat mungkin diterapkan pada Sandra Dewi. Pasalnya dalam akun media sosialnya, ibu dua orang anak ini sering menampilkan sejumlah perjalanan mewahnya ke luar negeri, di antaranya saat Sandra Dewi dan sang suami sempat bertandang ke kota Paris, Prancis pada September 2023 lalu, diduga untuk merayakan hari pernikahan mereka yang sudah memasuki tahun ke-7. Lantas benarkah LSM Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi menduga Sandra Dewi sengaja menghilangkan alat bukti yang agaknya mampu membuatnya tersandung tindak pidana pencucian uang alias TPPU? Menurut kami pada saat sebelum akunnya hilang pun, pada saat yang bersangkutan menutup kolom komentar itu sebenarnya tidak elok. Harusnya sebagai public figure ataupun kalau memang yang bersangkutan merasa tidak, ya diduga ya, tidak mengetahui atau tidak terlibat dalam kasus ini, sudah sepatutnya dan sewajarnya dia tidak usah menutup kolom komentar. Apalagi akhir-akhir ini kita dapat informasi bahwa akunnya ini sudah hilang. Kita tidak tahu sebenarnya hilang ini karena apa. Tapi dugaan kuat kami, akun Instagram hilang itu kan pertama bisa dihilangkan oleh Instagram karena misalkan terjadinya pelanggaran. Jadi dia melanggar aturan-aturan platform secara berulang. Contohnya seperti memposting konten ilegal ataupun mengandung ujaran kebencian. Itu yang pertama. Yang kedua, karena pemilik akun misalkan sudah tidak aktif dan tidak menggunakan platform tersebut selama 2 tahun. Nah, biasanya Instagram akan otomatis menghapus akun tersebut. Nah, yang ketiga, bisa jadi akun Sandra Dewi hilang diduga dihilangkan sendiri ataupun yang bersangkutan menghilangkan akunnya gitu loh. Karena apa gitu loh. Jadi ini menurut kami sangat lucu ya. Harusnya sebagai public figure dan saat ini suami daripada Sandra Dewi sedang menjadi tersangka di kasus timah yang sangat fantastis sekali, kerugian hampir 271 triliun dugaan kerugian negara. Harusnya ya ini udah menjadi resiko dia sebagai public figure dan resiko dia sebagai istri yang suaminya diduga mengkorupsi kasus tambang timah ini sebesar 271 triliun. Sementara itu, hal yang diduga dilakukan Sandra Dewi saat ini, menurut LSM PHPK, memang diduga kental dengan unsur untuk menghilangkan alat bukti seperti yang diungkapkan sebelumnya. Pasalnya, sebelum pemilik nama asli Monica Nicole Sandra Dewi Gunawan Basri tersebut melakukan hal tersebut, dari info yang didapatkan LSM PHPK, adik dan ibunya Sandra Dewi kompak menutup kolom komentar pada akun media sosial mereka dan menghapus foto jalan-jalan mewah mereka ke luar negeri dengan Sandra Dewi maupun sang suami. Lantas, benarkah pula hal ini mengindikasikan jika kedua orang tua dan adik Sandra Dewi memiliki ketakutan yang sama dan bisa ikut terseret dalam pusara mega skandal korupsi yang diduga dilakukan Harvey Mois? Ya, kalau menurut hemat kami, terkait kalau memang adanya dugaan untuk menghilangkan barang bukti, kita sebut mungkin ya ini tidak berpengaruh, Mas. Karena mau dia hapus akunnya pun ya semuanya sudah ada, jejak digital tetap ya tidak usah kejaksaan lah. Mungkin netizen pun sudah banyak yang screenshot ataupun menyimpan bukti-bukti tersebut. Ya kita bisa lihat selama ini Sandra Dewi dan beberapa keluarganya, bahkan adiknya pun saya baca tadi di media online ya, adiknya pun dan keluarganya pun selama ini sering menunjukkan barang-barang mewah ya, berpergian ke luar negeri, semuanya menunjukkan itu. Glamor artinya sering pamer, diduga pamer hasil kekayaan. Kita tidak tahu apakah yang mereka posting hasil dari dugaan korupsi atau tidak, kita tidak ada yang tahu. Tapi yang jelas menurut informasi dari media online, jangankan Sandra Dewi, bahkan orang tuanya pun dan adiknya pun itu sudah menutup kolom komentar dan juga menghilangkan beberapa postingan yang ada jalan-jalan ke luar negeri dan bersama Sandra Dewi. Ini ada apa gitu loh.
Kalau memang tidak ada apa-apa ya biasa saja gitu loh. Dugaan itu ya bisa saja terjadi. Dugaan menikmati itu bisa saja terjadi. Di TPPU kan bagi siapa yang menikmati itu juga bisa dijerat. Selagi dia mengetahui. Yang jadi pertanyaan lagi, apakah keluarganya dan Sandra Dewi mengetahui gitu loh. Kalau memang mereka bilang, misalkan mereka bilang, saya tidak tahu suami saya dapat hasil kerja dari mana. Pertanyaannya, wajar tidak pendapatan dia sefantastis itu gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan ada keluarga ataupun kerabat lain Sandra Dewi yang diduga ikut menikmati hasil tersebut. Jadi tidak menutup kemungkinan, semuanya ranahnya ada di penyidik kejaksaan lah nanti yang bisa mengulik semuanya. Spekulasi liar yang mulai berkembang perihal hilangnya akun media sosial Sandra Dewi menambah banyak drama yang terjadi, khususnya yang belum lama ini keluar dari mulut pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Lantas apa kata Hotman terkait kasus korupsi yang diduga melibatkan suami Sandra Dewi tersebut? Halo, saya King Saiful Jamil, jangan lupa saksikan Intens. Dari Senin sampai Sabtu, satu hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di-subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Kasus mega skandal korupsi timah yang menjerat nama 16 tersangka termasuk diantaranya suami Sandra Dewi Harvey Moise memang diketahui merupakan kasus dugaan korupsi yang agaknya paling besar menurut angka yang pernah terjadi di negara ini. Maka dari itu semua hal yang dilakukan Sandra Dewi semua memang terlihat sangat salah di mata masyarakat dan sejumlah ahli hukum. Banyak yang beranggapan Sandra Dewi bisa saja terjerat kasus yang sama seperti yang menjerat suaminya jika mengetahui dan bahkan ikut menikmati hasil dari tindakan jahat yang diduga dilakukannya. Lalu seperti apa pendapat hukum Hotman Paris atas dugaan kasus korupsi yang menjerat suami Sandra Dewi? Benarkah pula menurutnya permasalahan ini seolah menjadi gerbang pembuka permasalahan baru yang akan kembali bermunculan? Buntut dari ditetapkannya 16 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT Timah Tbk diduga dimulai sejak periode tahun 2015 sampai dengan 2022 tersebut. Pencerahan hukum kasus Timah Bangka Belitung. Kalau tindakan menambang ilegal di daerah IUP atau di luar IUP adalah merupakan tindak pidana korupsi, berarti seluruh rakyat yang melakukan penambangan harusnya juga jadi tersangka ditahan. Kenapa hanya pengusaha-pengusaha yang memberikan mereka pinjaman? Seluruh rakyat yang melakukan penambangan tersebut yang dianggap melanggar lingkungan hidup adalah juga pelaku tindak pidana korupsi. Terus bagaimana dengan rakyat yang menambang di daerah IUP Freeport di Papua? Bagaimana dengan rakyat yang menambang ilegal pertambangan di mana-mana di Sulawesi, di Kalimantan? Berarti bisa jutaan rakyat Indonesia kena tindak pidana korupsi karena melakukan tindakan tindak pidana korupsi yang membahayakan lingkungan hidup dan katanya merugikan keuangan negara. Hotman Paris, pencerahan hukum. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.